Ini bener deh. Selamat siang menjelang sore, Selamat Bunda siang. yang cantik. Ini serius abang namanya Kapir Hardi? Naksir nama ya, Bunda? Bukan, ngomongin nama kok naksir. Oh, Masa ngomong gitu naksir? Oke, abang Islam atau Kristen bang? alhamdulillah Islam. Silakan mau bertanya apa bang? Ya, saya bertanya karena Bunda buat komal. Iya silakan abang mau bertanya apa? Saya mau bertanya Bunda, karena saya ini orang awam, sudah tahu ini sebelah belutnya kan. Bunda Maria itu apa ya? Yesus anaknya Bunda Maria ya? Yesus itu Tuhannya Bunda Maria dan anaknya Bunda Maria. Oh, kok ada Tuhannya ada anaknya Bunda? Iya, karena Bunda Maria itu hamba, seorang hamba. Itu pengakuan Bunda Maria. Waktu dilahirkan Yesus manusia kan Bunda? Dia Tuhan dan manusia. Bukan Tuhannya Bunda, saya maksud manusianya. Karena ketuhanannya satu di dalam kemanusiaannya nggak bisa dipisah. Jadi kalau ngomongin Yesus, ya pasti ngomongin Tuhan dan manusia. Oh, jadi Yesus dengan Tuhannya dilahirkan gitu ya? Tidak bisa dipisahkan. Yesus dengan Tuhannya, ya Yesus itu kan Tuhannya Bunda Maria. Yang Bunda Maria melahirkan Yesus kok jadi Tuhan lagi? Ya memang dia Tuhan, sebelumnya Tuhan, dia Tuhan sepanjang segala abad. Tuhan itu kekal bang. Tuhan itu gitu nggak bisa nggak kekal. Jadi ketika dilahirkan pun dia tetap Tuhan. Jadi Yesus ini waktunya makan, jadi Tuhannya juga makan ya? Yang makan itu kemanusiaan. Kan menyatu. Iya, tapi Tuhan kan tidak makan. Yang kita tahu kan gitu, sifat Tuhan itu tidak makan. Jadi yang makan itu kemanusiaannya. Oh, Walaupun manusianya tidak makan. Iya. Manusianya tidak makan. Kayak Apanya abang yang nih. makan? Kalau dari Ini manusia. contoh nih ya, saya manusia pakai baju. Iya, Baju ini kan bukan manusia. Iya. Ketika saya makan, nih makan, baju saya kan nggak makan. Betul kan? Maaf Bunda Baju ya. saya ini satu dengan Begini, badan Bunda. saya. Sabar dulu. Iya Bunda. Biar otakmu tuh nyampe. Iya. Banyak belajar Pakai Bunda. baju. Saya makan mungkin nggak pakai baju. Saya makan. Saya kan secara utuh makan. Nyampe ya. Mudah-mudahan nyampe. Iya. Jadi lanjut yang saya ini bertanya? Bunda. Jangan dulu Bunda, belum clear ini. Waktu meninggal Maria, siapa yang cabut nyawanya, ambil nyawanya? Nggak ada yang cabut nyawa. Tuhan kami nggak ada cabut-cabut nyawa bang. Tuhan kami maha pengasih bang. Kan Bunda Maria mati, kan manusia, pasti dicabut nyawanya. Oke, saya jelaskan ya. Dalam iman Kristen, kematian itu tidak pernah diinginkan Tuhan. Kematian itu adalah upah dari pelanggaran manusia, keberdosaan manusia itu. Jadi kalau manusia mengalami kematian, ya karena manusia itu semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan itu nggak jahat bang. Sempat ada Tuhan yang cabut-cabut nyawa. Saya nggak akan mau menuhankan dia. Begini Bunda, Maria kan ada bernapas, ada nyawanya, ya kan? Yang mengambil nyawanya itu siapa? Udah tadi saya jelasin bang. Waduh. Iman abang, di dalam iman abang, Allah itu kan penjahat, sampai bunuh-bunuh orang, kan gitu. Iman kami beda sama iman abang. Oh, Dalam iya, iman memang, abang Mbak. kan Allah itu kan membun-bun, mematikan, ya kan. Kalau di dalam iman kami, Tuhan kami nggak gitu. Nah itu dia bang. Jadi konsep Tuhanmu dengan Tuhan saya maha pengasih. Kalau Tuhanmu kan lain, membun-bun, mencabut-cabut nyawa. Kami itu Bunda, Gitu. memang kami itu mati istilahnya, Ya tapi udah bang, nggak apa-apa. ditinggalkan Kami hargai di kalau dunia. Tuhanmu, sabar. Kami hargai kalau Tuhanmu itu memang suka cabut nyawa. Tapi Tuhan kami tidak demikian. Ya, kami menghargai itu bang. Santai aja. Aduh. Iya betul bang. Tuhan kami Iya. justru menghidupkan. Contoh Tuhan Yesus itu mana ada dia cabut-cabut nyawa? Ya Tuhan Yesus itu justru yang mati dihidupkan. Bukti bahwa dia adalah pencipta. Dia Bunda, menghidupkan yang masalahnya mati, ini, Bunda. bukan Masalahnya ini, mematikan Bunda. yang sabar Ini, dulu. Bunda, ya. Ini kan saya jelasin. Janganlah kejam. Janganlah kejam. Yesus itu menghidupkan yang mati. Kalau Tuhanmu kan mematikan yang hidup. Makanya saya bilang saya hargai perbedaan Tuhanmu dengan Tuhan saya. Di dalam iman kami, hanya iblislah yang pembun-bun. Di dalam Alkitab dikatakan, iblislah yang menjadi Allahmu sebab dia adalah pembun-bun sejak semula. Dalam iman kami yang cabut-cabut nyawa, itu adalah iblis. Santai bang. Jadi Gitu. saya lagi Bunda, cuma Silakan. ini saya pertanyakan Bunda, Silakan. Maria meninggal, ya kan? Udah dijawab, Semua kan? itu, iya semua dijawab. itu manusia yang bernyawa walaupun binatang pasti akan ada yang cabut. Itu Bunda.
Kalau memang Tuhannya Bunda yang cabut Saya tanya, nyawanya, kamu bilang tadi binatang ada yang Yesus. cabut nyawanya. Kalau kamu potong ayam, kamu Tuhan. Bedakan itu. Kata kamu, lo kamu tadi bilang kan, binatang pun dicabut nyawanya. Berarti kalau kamu potong ayam, kamu Tuhan. Karena cuma Tuhan yang potong-potong nyawa, cabut nyawa katamu kan? Itu bang, mereka orang ini. Kau pun bisa ngambil pisau, tancap ke orang, kau jadi Tuhan. Truk gandeng sana bang, di jalan tol, banyak sekali nyawa yang ditariknya. Tuhan kanlah truk itu. Ya kan? Sniper itu, dia dibayar untuk membunuh. Tuhan kanlah, itu kan tukang cabut nyawanya itu. Itulah Tuhanmu. Itu kan logikanya gitu. Masa Tuhan cabut nyawa? Enggak lah. Ular kobra sana bang, di India sana bang. Berapa banyak nyawa hilang di tangannya. Tuhan kan ular kobra sana, itulah Tuhan. Bukan maksud saya Tuhan cabut Tuhan. Bunda Maria ini bukan Tuhan, Tadi udah manusia, saya makanya bilang, itu Bunda diambil nyawanya. Maria, kan tadi udah saya jawab. Di dalam iman kami, semua kematian itu adalah dampak dari dosa. Tuhan kami nggak ada cabut-cabut. Bunda Maria itu nggak ada yang cabut nyawanya. Karena dia mati akibat dampak dosa. Ah, capek kali aku jelaskan konsep cabut nyawa nggak ada. Nggak ada konsep cabut nyawa. Imanmu itu bang, jangan kau Kalau katakan tidak iman ada sama konsep kami. cabut nyawa, mengambil nyawa. Udahlah, Itu nggak aja. ada yang cabut udah dibilangin. Bunda Maria dibilang nggak dicabut nyawanya. Aku udah bilang kayak setan kalian ini, betul lah. Bunda Maria siapa cabut? Nggak ada cabut. Kok kiranya dia pohon wortel dicabut-cabut? Berarti kayak gitu ya? Iya kan? Kayak wortel dicabut, udah mati dia. Udah mati dia dari sumber hidupnya. Cabut-cabut pula nggak ada. Nah itu kan imanmu, iman kami nggak kayak gitu. Udah nggak apa-apa, hargai aja. Maksa pula dia dicabut. Kau pun. Halo. Halo. Ya, silakan. Ibu apa bapak ini? Oh, Gambarnya cewek, ngomongnya cowok. Ini abang udah siang jadi laki, malam jadi cewek. ya, kalau malam cewek, kalau siang lagi. Silakan Bang Anies. Ya. Mau tanya, itu Tuhan Yesus itu Tuhan apa utusan? Dia Tuhan, dia utusan, dia manusia, dia semuanya. Oh. Yang malaikatnya Allah. Terus yang dibaptis tuh siapa itu? Yesus apa Tuhan? Apa Bang? Yang dibaptis. Yang dibaptis? Yang dibaptis itu Ya. adalah kemanusiaan dan keilahiannya. Kemanusiaan dan keilahiannya. Karena Yesus Berarti yang itu dibaptis adalah Allah dan manusia. Ya, gitu. Berarti yang dibaptis itu manusianya gitu. Iya, kan tadi saya bilang, saya ini pakai baju, saya makan. Yang makan itu kan bukan baju saya. Jadi Allah itu adalah terang, kealahannya nggak bisa dibaptis karena satu di dalamnya ya, dia tetap Allah dan manusia. Kenapa dia kok dibaptis gitu? Untuk menggenapi nubuatan, Bang. Jadi ya saya Untuk itu menggenapi. sudah menubuatkan, sudah menubuatkan. Ini ngerti nggak nubuatnya? Ya. Jadi Nabi saya itu sudah menubuatkan bahwa dia harus dinyatakan di halayak ramai sesudah keluar dari air kolam baptisan Sungai Yordan gitu. Berapa hari dia itu dibaptis? Baptis itu hanya dicelupkan di dalam air Yordan 3 kali dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nggak berhari-hari. Waktu dia tuh digantung di kayu salib tuh berapa hari? Nggak berapa hari, Bang. Itu dimulai disalib dari pukul 12 sampai jam 3. Oh, berarti berapa sorry. jam itu ya? Disalibkan dari pukul 12 jam 3 mati sampai jam 6. Jadi dia 6 jam. 6 jam di atas kayu salib. Terus siapa yang membantu dia tuh melepas baptis waktunya gitu? Murid Yesus, ada seorang murid yang bernama Yudas Tadeus yang menurunkannya, meminta kepada prajurit-prajurit itu untuk menurunkannya dari kayu salib menjelang persiapan Paskah. Terus dia dikubur gitu. Betul. Yesus dikubur. Berapa hari dia dikubur? Dia dikubur itu Lalu, pada pukul 6 lewat. Pukul 6 lewat dia dikubur hari Sabtu. Hari Minggu pagi-pagi dia bangkit.
Kok di sini kan berapa hari dia bangkit dari tuh, dari kubur? Dia bangkit pada hari yang ketiga, Bang. Dia bangkit tuh berupa manusia apa berupa Tuhan? Dia Tuhan dan manusia, dia satu. Dia bangkit tuh orang banyak tahu apa? Iya, Gimana? disaksikan dia keluar dari kubur, dan dia ketika keluar dari kubur dilihat semua orang. Dia menampakkan diri selama 40 hari kepada orang-orang di Israel. Oh. Berarti dia tuh mati suri ya? Apa itu mati suri, Bang? Ya itu dah kalau di ajaran Islam, kalau orang mati bangkit lagi mati suri namanya. Nggak ada di dalam Islam. Ajaran mati suri itu pun nggak ada di dalam Islam. Itu mungkin Ada. tradisi kearifan lokal kali ya. Karena saya juga baca Ada Quran, orang Bang. mati. Nggak ada mati suri, Bang. Ada. Yang ada itu adalah timun suri, Bang. Kalau mau puasa itu banyak dijual timun suri 2.000 harganya. Ya, gitu ya. Jadi abang kalau nggak ngerti agama Islam, jangan sok-sokan di dalam Islam ada tradisi mati suri. Nggak ada, Bang. Satu orang mati dan bangkit di dalam Quranmu itu tidak pernah ada. Nggak usah ngarang. Nah, bawa aja kau. Aku kalau udah bohong-bohong disco kayak gini aku males. Yohanes 14. Coba bacakan, Kak. Yohanes 14. Ayat berapa, Bang? Ayat 1 sampai 6. Apa pertanyaannya? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya pada aku. Bukankah Yesus ada Tuhan? Ada? Siapa Tuhannya? Bapak. Bukan Allah ya? Allah itu ya Bapak disebutnya, Bang. Tapi tak ada tulisan Bapak kan? 1 Korintus 8 ayat 6 ada banyak. Banyak. Yohanes 5 ayat 19. Banyak, Bang. Yesus itu memperkenalkan Allah itu yaitu Bapa. Itu bukan Allah SWT, Bang. Karena selain Bapa, Allah itu yang lainnya itu berhala bagi kami, Bang. Bagi Kristen kan itu Bapak kan, tapi Bapak itu disembunyikan kepada Allah. Itulah Yesus ada ketuhanan. Bagaimana Allah disembunyikan, Bang? Abang Kan bernarasi Yesus- bodoh gini sih, Bang. Jangan bernarasi bodoh, Bang. Ini mempermalukan agamamu, Bang. Allah itu Kalian tidak itu pernah yang- disebut Bapa. Saya tanya, Sedangkan apakah kalian menyontek Gini, Bang. dalam Al-Quran kami. kitab kami lebih dahulu ada dibandingkan kitab Anda? Itu yang pertama Anda harus tahu. Jadi kalaupun ada peluang menyontek, ya pasti yang baru yang nyontek, Bang. Bukan yang lebih dahulu. Nah, kita bandingkan Al-Quran, Oke. kita bandingkan Al-Quran yang Alkitab. Gini ya, Bang. Saya bukakannya. Gini, Bang. Oh iya, boleh dibuka. Gini ya, Bang ya. Allah itu terjemahan, Bang. Teks aslinya itu adalah Elohim, bukan Allah SWT. Itu kan kitab dari Belanda, bukan dari Indonesia kalian tuh. Kalau dari Belanda, Nah, di Belanda itu Islam agamanya. Orang Belanda itu semuanya Islam, Bang. Kalau kau bilang kitab kami dari Belanda, ya berarti dari agama Islam. Betul, Bang. Mana? Coba. Kan tadi udah dijelaskan kalau abang tadi nonton, Yesus itu firmannya Bapa. Ya kan? Jadi apakah firmannya Bapa ini punya Bapa? Ya punya lah, itulah Allah tadi. Ya, mau ditanya, Bang? itu aja nih. Oh, ya udah. Tapi Allah abang pernah disebut Bapa, Bang? Yesus itu kan ada Tuhan ya. Saya tanya, apakah Allah pernah disebut Bapa? Itu terus terang saja, saya mau tanya. Udah dijawab dari tadi. Ini pertanyaan saya balik ya. Apakah Allah itu pernah disebut Bapa? Karena Anda Ini tadi bilang saya disebutkan mau dalam tanya Allah. sejujurnya. Allah punya Tuhan, itu Allah. Yesus punya. Allah punya Tuhan. Wih, baru kali abang ini. Abang jangan salah-salah dengar dulu. ngomong. Coba aku tanya dulu. Pak Ali Akbar kata dia Allah SWT punya Tuhan. Betul, Dengar dulu. betul itu, Pak. Yesus itu. Udah abang belepotan, Bang. Nanti abang salah-salah. Nanti abang disalahkan umat Islam. Masa Allah punya Tuhan? Kaget loh aku. Halo Pak Ali Akbar. Halo.
Si botol ini malah ngecap pula dia di sini. Emang kalian tuh ya, selain kalian nggak punya adab, kalian nggak punya ilmu. Yang naik ini ya, satu nggak punya adab, kedua nggak ada ilmu. Patutlah kalian nggak jelas. Nggak ada adab, nggak ada ilmu. Miris saya nengoknya. Yang berilmu lah, berilmu dan beradab. Mbak cantik. Dari tadi nama perempuan. Ini pakai akunnya orang rumah. Oh iya, ya kalau orang yang di luar rumah selingkuhan dong. Ya, benar, tante. Iya, silakan. Mau bertanya apa, Pak? Tante, tuh itu kan judulnya kan Tuhan Yesus bukan Tuhan. Tanda tanya itu pertanyaan. Ya, tanya tanya. Pertanyaan itu. Nah, apakah ini kan saya Muslim, tante ya. Nah kan kalau dalam Islam kan bahwa kami bertuhan kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, apakah Kristen mengucapkan seperti itu, tiada Tuhan selain Yesus? Ya. Nggak ada. Itu kan syahadat Islam. Syahadat kami nggak gitu. Syahadat kami aku percaya, bukan kami bersaksi. Nggak ada itu. Oh gitu Mbak. Jadi Mbak mau tanya. Boleh. Yesus dari umur 13 tahun sampai umur 29 tahun itu tidak ada di kitab Mbak atau di sejarah. Di mana? Di mana ayatnya dikatakan Yesus umur demikian tidak ada di kitab? Itu di Bible di surat Kejadian. Di Alkitab dikatakan ya Yesus itu ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi kalau dibilang hilang itu ngarang abang. Alkitab justru Bukannya, mengatakan Yesus itu telah ada sebelum segala zaman, ada saat itu dan yang akan datang. Wahyu 1 ayat 8. Jadi kalau kau bilang Tuhan Yesus itu tidak ada, hilang, nggak ada di dalam Alkitab. Tidak ada di dalam sejarah. Sejarah apa? Maksudnya sejarah apa? Jadi Yesus itu kan yang ada itu Yesus datangnya malaikat Jibril datang ke Bunda Maryam, memberitahu kelahiran Yesus. Nggak ada Jibril Pak, di dalam kitab kami itu nggak ada Jibril. Kami nggak kenal malaikat Jibril. Itu apa namanya? Yang memberi Bunda Maryam tuh, memberitahu Bunda Maryam. Oh, malaikat Gabriel. Mungkin Anda nih malaikatnya niru-niru malaikat kami. Malaikat Gabriel. Itu kan Yesus sebelum dia lahir, itu kan ada Roh Kudus di dalam fisiknya Bunda Maryam. Bapak sebenarnya mau nanya apa sih Pak? Bapak jangan menarasikan sesuatu karena narasi Anda itu salah semua gitu loh. Coba Bapak nanya aja deh. Mendingan nanya aja. Kan mengapa dalam kitab Anda, Bible, Yesus dari umur 13 tahun sampai umur 29 tahun tidak ada di Bible kalian. Nih, saya kasih tahu ya, di dalam Yohanes 2 ya. Tuhan Yesus itu selama 3 hari di bait Allah, sisanya itu di rumah mamanya Bunda Maria. Nggak ada kata hilang, nggak ada hilang. Jadi Bunda Maria itu ya kecarian Tuhan Yesus selesai Paskah, merayakan Paskah di Yerusalem. Nah Tuhan Yesus itu dia diam di bait Allah selama 3 hari. Lalu ibunya mencarinya, dikira dia itu ikut dalam rombongannya dari rumahnya ke Yerusalem. Jadi nggak ada hilang. Hilang kemana? Ini kan seperti Nabi seperti. Oke, pertanyaan saya balik ya Pak ya. Saya tanya Bapak, kenapa Allah baru disembah di abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, abad ke-1 Allah tidak ada? Allah kemana Pak? Allah sudah ada sebelum lahirnya. Nggak ada satu manusia pun yang menyembah Allah di abad 1 itu. Karena nggak ada yang beragama Islam. Oke, ini kita bicara sejarah, kita bicara fakta ya. Tidak ada yang menyebut Allah ada di abad 1. Please, belum ada agama Islam di situ. Saya tanya Pak, kemana Allah dari abad sebelum abad 7? Jadi belum ada satu manusia pun yang mengatakan Allah itu ada di abad 1. Orangnya itu secara real itu tidak pernah ada Pak yang menyembah Allah. Allahu Akbar, itu nggak ada Pak. Karena Islam itu baru dibawa itu di abad ke-7. Iya benar. Jadi abad 1 sampai abad 1 sampai 6, ini Allah ini di mana? Hilang kemana ini? Pertanyaan saya. Pertanyaannya, Allah itu
sebelum adanya manusia, langit dan bumi Allah itu sudah ada, berbentuk zat. Tahu dari mana Anda? Tahu dari mana itu? Informasi Jadi dari mana? dari Adam, Quran. Adam Dari Quran kan? pertama, Bentar, itu dari Quran kan? dari Injil. Dari Awalnya kan kitab Quran, jangan Injil, ngarang. Taurat, Ngarang. Itu lalu dari Quran. Al-Quran. Dari Quran Pak, karena umat Islam tidak pernah baca Injil sampai detik ini. Injil Isa nggak ada. Jadi jangan bilang dari Injil, Anda aja nggak punya Injil. Jangan ngarang Pak. Jadi kitab Al-Quran itu adalah kitab pesempurna dari seluruh kitab yang Kitab diturunkan Weda. terdahulu. Maksudnya kitab apa yang disempurnakan? Kitab Weda, Tripitaka. Kitab apa? Kitab Zoroaster. Kitab yang paling mana? sempurna. Iya, kitab Paling sebelumnya sempurna. kitab apa? Ada banyak kitab. Kitab Kitab ini. Weda. Injil, Zabur, Taurat. Injil, Jabur, Taurat. Nah, ini kitabnya mana Ya. ini barangnya ini? Ya. Itu di abad masing-masing. Maksudnya gimana? Loh, kamu mengakui itu kitab dari Tuhanmu, tapi kamu nggak tahu di mana. Gimana ini? Ya Tuhan itu sudah ada di dunia di ini sebelum adanya Nabi Gini, Adam. Pak. Gini Pak, di dalam kitab kami, kitab Taurat, di dalam kitab Taurat itu nggak ada Allah SWT. Ini karena diterjemahkan, untung aja ada terjemahannya ini. Ya, jadi ada kata Allah, tapi sebenarnya orang Israel, Musa sendiri tidak pernah memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada. Musa itu memanggilnya adalah Eser atau Elohim. Nggak ada Pak, ya, nggak ada Musa, apalagi Daud itu nggak pernah manggil Allah, aku bersyukur padamu ya Allah, nggak pernah Pak, karena Daud itu memanggilnya Elohim. Nggak ada. Nih untung aja diterjemahin, agak-agak nebeng dia. Serius Pak, nggak ada Bapak. Daud itu dia pakai bahasa apa ya? Ibrani. Pakai bahasa Ibrani Pak. Itu nggak ada tuh panggil Allah. Sampai detik ini Pak, Bapak kalau ke Israel sana nggak ngerti mereka siapa itu Allah SWT, nggak kenal orang itu Pak. Kecuali udah masuk agama Islam barulah mereka manggilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa Ibrani orang itu. Yang saya tanyakan itu tadi kan belum dijawab. Apa tuh? Udah dijawab dari tadi perasaan. Yesus itu kan ada, kalau nabi kami yang kami imani Nabi Muhammad SAW itu dari dia lahir, kecil dan apa tanda-tanda kelahiran dia kan itu semuanya ada tercatat dalam apa sejarah Nabi. Nah, yang kutanyakan tadi, Yesus itu atau Nabi Ibrahim menurut kepercayaan kami, Nabi Ibrahim, Yesus Nabi Ibrahim gimana ini? Yesus itu atau Nabi Ibrahim dalam kepercayaan kami gimana tuh? Ulang. jadi di umur 3 tahun, 2 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Nah, Yesus itu apa pekerjaannya? Mengapa di kitab Anda Masa tidak 9 tahun udah kerja Pak? 9 tahun nggak kerja lah Pak. pekerjaannya sehari-hari main dengan siapa? Coba aku kumpul tanya dengan Bapak. siapa? Nabi Sekolahnya Muhammad di itu mana? umur 3 tahun main gundu nggak? Nah, mengapa di kitab Anda? Lah, ini tunggu dulu. Jangan kejauhan. Apa pekerjaannya Bapak ini mau menanyakan Tuhan Yesus perihal apa yang dia kerjakan? Makan apa, lagi cebok, main gundu, manjat pohon. Tidak, Ini sebelum kayaknya dia- esensial banget. sebelum dia disalib kan dari umur 13 tahun Hah? sampai Belum umur disalib 12 umur tahun. Maksudnya gimana sih Pak? Kan gini Mbak, dengar dulu Kan Mbak. tadi saya sudah bilang Bapak, gini Pak. Kalau kalau rasul-rasul tidak menceritakan dia di usia 12 sampai 29 tahun, bukan artinya kan hilang. Sama kayak saya, ya. Kalau saya tidak hadir di TikTok, bukan artinya saya itu hilang selama belum di TikTok, kan gitu loh Pak. Tadi kan udah saya jawab. Yesus itu bersama ibunya, ya. Di mana? Di Nazaret. Dia itu tinggal di sana. Ke Yerusalem tiap-tiap tahun di dalam Lukas 2. Tiap-tiap tahun dia ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban. Gak ada, dia hilang. Dia gak pernah hilang Pak. Dia di bait Allah justru. 3 hari tidak di rumah ibunya, dia itu di bait Allah. Karena memang disitulah tempatnya, kata Yesus. Lalu Bunda Maria menyimpan segala sesuatu itu di dalam dirinya. Makanya tidak dicatat sama Rasul Lukas, karena Bunda Maria tidak menceritakan tentang Yesus, apa yang dilakukannya waktu kanak-kanak. Begitu Bapak. Hargai privasinya Bunda Maria. Bunda Maria itu orang yang nggak lemes, segala dicurhatin ke sana sini, enggak.
Gitu kata Alkitab gitu. Bunda Maria menyimpan segala sesuatu itu di dalam dirinya. Jadi hargailah. Bunda Maria nggak mau bilang. Gitu. Lagian Jadi- gini Pak ya. Kitab suci kami ini menuliskan tentang pengajaran, bukan tentang main gundu, kerjaannya apa, begini begono, enggak gitu. Seperti itu. Jadi Pak, gini Pak ya. Berarti Mbak ini Kristen, Protestan atau Saya Kristen, Bunda, saya Kristen, apa? saya Kristen, saya Kristen. Kristen itu cuma satu. jadi Tuhannya satu ya? Iya, Tuhan kami satu, betul. Esa. Iya. Nah, yang saya tanyakan mengapa Yesus itu sebelum disalib dia berdoa dengan Bapa, ya Bapakku. Kan itu. Ya karena Kalau firman melawan- itu, ya karena firman itu pemiliknya Bapa. Berarti dua. Dua apa tuh? Kan Yesus Tuhan. Heeh. Sedangkan Yesus berdoa ke Bapa. Berarti kan Bapa yang Tuhan. Bapak Tuhan. Bukan Esa. Yesus itu firman Tuhan. Ya kalau firmannya berbicara dengan Tuhan itu sendiri ya nggak apa-apa, itu biasa. Gini Mbak, masalah firman Mbak ya. Mbak lahir ke dunia ini dengan firman bukan? Enggak lah, mama saya sama bapak saya ngewong. Oh, memang. Nah, Iya, masa dengan firman? Ya, nanti saya Allah lah kalau firman. Gimana? oh, Kelahiran saya, penciptaan saya itu melalui kelahiran. Gitu Pak. Nggak ada hubungannya. Ya. Jadi penciptaan itu dilanjutkan melalui kelahiran. Karena perintah Tuhan sekali untuk Adam, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Allah ketika berfirman sekali itu kekal. Ya, jadi nggak tiap hari dia, mama saya ngewong sama bapak saya, beranak cucu dan bertambah banyaklah, beranak cucu. Tiap detik dia nanti kayak gitu, kayak orang on lah. Allah itu gitu Pak. Firmannya itu kekal. Makanya dia sekali ngomong beranak cucu, ya beranak cucu terus, memproduksi terus gitu. Itu Oh. sistematis kerja Allah. jadi kan gini Mbak ya. Jadi kan Tuhan Kristen itu Esa satu. Ya Pak, satu tapi kan bukan satu kayak gini Pak, satu hidup. Ini kalau satu kayak gini Pak, ini mati Pak. Tuhan kami itu satu hidup sama seperti saya satu hidup, tapi saya punya roh. Selain saya punya tubuh, saya punya roh di dalamnya, punya jiwa. Itu, jadi kalau saya satu pun, kalau saya cuman kayak mayat, artinya saya nggak punya roh. Gitu. Semua manusia ini juga satu Pak. Bapak satu, saya satu. Tapi satu yang seperti apa? Bukan satu seperti ini mati kan? Gitu. Jadi kan gini, Mm-mm. kan kalau Kristen kan Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya lah. Iya, Bapa, Firman, dan Roh. Jadi Yesus dijadikan Tuhan di abad keberapa Pak? Yesus itu Tuhan dalam kekekalan. Kalau Di Bapa abad itu keberapa? Tuhan, kalau Bapa itu Tuhan, Firman-nya Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kayak saya, kalau Agatha ini guru, rohnya Agatha juga guru, karena satu. Tubuhnya Agatha juga guru, pikirannya Agatha juga guru Pak, kayak gitu. Jadi gini Pak. Jadi saya satu kan? Jadi kan kalau memang itu satu dengan firman, berarti Kristen itu lebih bagus menuhankan Nabi Adam. Adam itu diciptakan. Bapak aja kalau mau menuhankan Adam, tuhankan aja Pak. Karena Adam itu pendosa. Adam itu pendosa. Nggak ada yang menyembah pendosa Pak. Kan salah satu adalah dengan firman. Adam itu dari tanah Pak. Kalau Bapak mau menuhankan tanah, tuhankanlah tanah. Kami tidak menuhankan tanah. Kami menuhankan Gini, Allah. Pak. Ya. Jadi gini Pak, bahwa hidupnya Adam itu dengan bentuk firman kan? Bukan, Adam itu dibentuk dari tanah Pak, baru diberikan roh sama Tuhan kok dari firman. Iyalah, sebelum dia jadi Tuhan. Nggak ada kayak gitu. Adam kok dari firman. Gimana Bapak ini? Allah Tuhan memberi firman. Adam itu dari tanah di dalam kitab kami. Makanya waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus tuh bilang, engkau dari debu tanah dan akan kembali jadi debu tanah. Karena dia tidak turut sama Tuhan, tidak taat sama Tuhan. Kok dari firman? Sejak kapan Adam dari firman? Kan gini, manusia yang tidak ada pada hasil perhubungan lahir ke dunia, satu Adam, dua Adam itu dari Yesus. tanah Bapak. Saya tanya kamu Pak, Adam itu dari tanah nggak? Iya, jadi gini Pak Tuhan memberi firman. Nggak ada, Tuhan nggak ada memberi firman. Nggak ada. Di Quran sendiri
dengan pun, bentuk dari di tanah. Quran sendiri pun, Pak, di dalam kitabmu di Quran ya, saya dengan kedua tangannya dia menciptakan manusia, Bapak. Ih. Iya, dengan kedua tangannya Allah menjadikan Adam dengan segumpal tanah. Pertanyaan saya, Allah punya tangan? Karena di dalam Quranmu dikatakan dia menciptakan dengan kedua tangannya. Pertanyaan saya, Allah punya tangan? Allah itu zat, tidak Nah bisa itu dilihat katanya dan dia tidak bisa menciptakan itu dengan kedua tangannya, membentuknya dengan kedua tangannya tadi kata Bapak. Terus Kan cuman gini, Pak. Gini, Pak. Allah Tuhan itu, jangan Allah ya, Tuhan itu menciptakan Adam itu dengan segumpal tanah. Oh, jadi Adam bukan dengan memberikan firman. Kata Bapak tadi Allah menciptakan Adam Tuhan dengan memberikan firman, Tuhan memberikan firman. Di mana ayatnya? Baca di Bible kamu. Kalau kan saya tidak menghafal di Bible. Kalau Quran saya hafal. Kok di Bible, di Quranmu lah. Gimana Jadi, Bapak orang sesudah terbentuknya Gini loh Pak, itu saya tanya. Tuhan memberikan roh kepada segumpal tanah itu, jadilah Adam. Hah? Apaan? Allah memberikan roh, memberikan roh kepada. Jadi segumpal berfirman tanah atau itu, memberikan roh nih? Saya tanya nih, Allah SWT jadi berfirman Allah itu atau memberikan roh? berfirman dulu. Mana? Mana di mana? Berfirman dulu. Hah? Tuhan itu berfirman akan membuat sebuah Surat Syot 75. Nih Pak. Nih ya, nih makanya nih saya juga mau bertanya nih sama Bapak nih. Ya, ini di Quranmu nih Pak. Nih. Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan?" Nih, Allah menyuruh bersujud nih kepada ini, suruh syirik. Ya, ciptakan dengan kedua tanganku. Ya itu kan? Wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata Allah. Ya, pertanyaan saya, Allah punya tangan? Ini Quran ya. Quran Syot itu 75. Nih, Allahmu nyuruh iblis untuk syirik kepada ciptaannya. Ini dia pakai tangan loh, Pak. Ini maksudnya yang disuruh sujud ini kan Adam kan? Nih Adam. Jadi Allahmu menurut tafsir Wajiz ya, Allahmu nyuruh iblis yang disampaikan ini kan tentang penciptaan Adam. Ini Pak. Itu sesudah Adam diciptakan. Ini nih Pak, saya tanya Pak, kenapa Allahmu menyuruh iblis itu untuk sujud kepada ciptaannya? Ini kan syirik, Pak. Ini loh, Adam nih. Terus dia dikatakan ini, yang telah aku ciptakan, berarti Adam diciptakan dengan kedua tangannya Allah. Ini menurut ini gimana nih? Pertanyaan saya ini Pak, apakah Allah punya dua tangan? Allah itu semaha segalanya. Nah ini katanya dia punya tangan dengan kedua tangannya. Jadi bisa dengan dua tangan dia, Allah itu bisa berbuat apa dari kehendak dia, sesuai dengan kemampuan dia. Allah itu tuh adalah Tuhan. Saya nggak nanya itu Pak, saya nggak nanya itu. Apakah Allah punya dua tangan? Maha kuasa segala-galanya. Pertanyaan saya, apakah Allah punya dua tangan? Nggak ada tangan. Intinya Allah itu semuanya tidak bisa diserupakan oleh apapun. Gini Bapak, ini jangan didustakan. Ini Quranmu mengatakan. Yang ada tangan itu Tuhan Yesus. Ini Allahmu ini dengan mengatakan ini. Wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini Allah ini. Gimana sih kamu? Masa kamu mau mendustakan kedua tangan ini? Allah itu bisa berbentuk apapun, karena kan Dia Maha Kuasa. Ya sudah. Kalau kamu bilang Allah bisa berbentuk apapun, kenapa kalau Tuhan kami jadi manusia kau kaget? Jadi kenapa kau kaget? Firman Allah jadi manusia. Firmannya Allah yang adalah Tuhan jadi manusia kau kaget. Tadi barusan kau bilang Allah kamu bisa berbuat apa saja. Ya sudah. Kan yang saya tanyakan, mengapa Yesus sebelum disalib dia berdoa ke Bapa? Itu karena dia biasa melakukan apa kan saja. Katanya tadi kan bahwa Tuhan Kristen itu satu esa. Saja bisa jadi apa saja. Masa Tuhan kami nggak bisa berdoa? Kan berarti
kan berarti berdoa itu kan ada Tuhan dia tuh, minta tolong dengan Tuhan. Minta tolong dengan siapa dia tuh? Kok dengan Tuhan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri? Itu Yesus kan firman. Bapa itu adalah Tuhan, pemiliknya. Firman itu kan ada pemiliknya. Jadi firman berdoa kepada Bapa. Nih saya tunjukkan lagi nih. QS Allah bersolawat demi nama Muhammad. Ini juga nih ya. Ya, QS Al-Ahzab 56. Nih Pak. Yang saya tanyakan Allahmu itu, juga nih, Pak. tanyakan Nih. itu, Nggak Yesus apa-apa, itu berdoa Bapak. dengan siapa? Kan tadi udah saya bilang, Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapa. Ini Allahmu ini juga. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersyalawat untuk Nabi Muhammad. Kamu bilang Allah nggak serupa dengan makhluknya ini. Kamu bersolawat nggak Pak? Saya tanya. Bersolawat. Bersolawat nggak demi Nabi Muhammad? Nah, kamu sama dengan Allah dan malaikat. Karena Allah juga bersolawat. Loh ini nih, Quranmu ini. Yang saya tanyakan ini, 56. jawab dulu yang satu itu. Yesus itu berdoa dengan siapa? Bapa. Mengapa dia tidak bisa? Astaga ini Pak. Dengarkan dengan kupingmu. Firman Allah, yaitu Yesus berdoa kepada Bapa. Karena firman Allah ini ya, ini satu dengan Sang Bapa. Allah kami ini punya firman, firmannya berdoa kepada Allah kami. Masa ini dari tadi nggak nangkap kau Pak? Iya, maksudnya kan kalau kami mempercayai bahwa Tuhan itu tidak bisa berbuat apapun. Hah? Ah, Tuhan itu yang nggak kami bisa balik. berbuat apapun? Ya udah nggak apa-apa. Bisa berbuat apapun. Oh, Ya sudah, justru itu jawabannya. Tuhan kami bisa berbuat apapun termasuk berdoa. Lu kok kamu ini gimana sih mendustai perkataanmu sendiri? Lu kata, kan kamu denger ya, disimak ya Pak ya. Tuhan kami bisa berbuat apapun. Terus kenapa kamu mempertanyakan yang dilakukan Tuhan kami? Nah, kamu nggak nyambung. Tuhan kami juga bisa berbuat apapun. Hal yang baik lo berdoa. Lo bingung lo sama bapak lo. Otaknya entah kemana lo. Ya kalau kamu udah setuju Tuhan bisa berbuat apapun ya udah. Putri, ah? Ini gimana nih? Udah, Pak Putri. Tuhan kami itu bisa berdoa ya bagus. Itu berdoa itu bukan hal yang jelek kok. iya, jadi kan gini. Ya Pak. Yesus apa yang sebelum saya dijawab itu mengapa Yesus berdoa? Kan katanya Esa. Kalau kami kan Tuhan kami Esa. Ya tak? Tiada Tuhan selain Allah kalau kami. Nah, Kristen berarti tidak ada Tuhan selain Yesus. Kalau masih berdoa dengan Bapa, berarti Tuhan itu dua, Yesus sama Bapa. Kan gitu, Mbak. Kami nggak pernah ada bilang ya, tiada Tuhan selain Yesus. Bapak ini nambah-nambahin iman kami yang nggak ada. Ini kalau kami serukan kami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nggak apa-apa. Intinya. Itu iman kamu. Jadi jangan paksakan imanmu. Nah, sedangkan kami. kita ini kan Tuhannya satu kan Esa, semuanya satu kan? Saya tanya Pak, Pak, apakah Tuhanmu satu seperti ini? Tidak. Tuhan kami tidak bisa dilihat dan tidak bisa diserupakan oleh apapun. Kamu bilang Tuhanmu bisa berdoa nggak Pak? Tidak. Tuhanmu tidak bisa berdoa? Tuhan kami bisa melakukan apapun. Nggak, saya tanya. Dan tidak bisa gini. diserupakan Yang oleh saya tanya, apapun. Saya tanya, Tuhanmu bisa berdoa nggak? Apa? Tuhanmu bisa berdoa nggak? Tidak, yang berdoa itu kami. Berdoa minta pertolongan Bapak. Udah. Tuhanmu tidak bisa berdoa. Sama Pak, kayak lipstik saya yang satu ini. Lipstik saya juga nggak bisa berdoa Pak. Udah mirip. Bukan diri Kristen. Ya udah mirip Pak. Udah bentar ya. Nih lipstik, coba berdoa. Nggak bisa dia berdoa Pak. Udah sama. Udah. Nggak usah panjang lebar. Kalau Tuhanmu nggak bisa berdoa nggak apa-apa. Jangan paksa Tuhan kami sama kayak Tuhanmu nggak bisa berdoa kayak lipstik saya ini. Karena kan Tuhan kami dia punya kuasa menciptakan bumi dan langit dan tidak bisa diserupakan dengan manusia. Bapak tahu nggak Pak? Lipstik ini juga punya kuasa membuat bibir pucat jadi merah. Ini pun punya kuasa di tulisannya. Nggak ada yang spesial untuk itu. 500.000 harganya. Nih berkuasa untuk memerahkan bibir pucat. Gila.
Saya aja nggak bisa memerahkan bibir, ini lipstick bisa Pak, punya kuasa nih tulisannya. Memerahkan bibir, ini bahasa Korea ya Pak ya, saya nggak tahu bahasa Koreanya gimana. Tuh, saya nggak ngerti Pak, pokoknya gitu loh Pak, kurang lebih gitu Pak. Ya, bahasa Korea Pak, saya nggak tahu Pak. Congheng, mungkin kayak gitu. Nah, kayak gitu Pak. Jadi nggak ada yang spesial, kalau nggak bisa berdoa itu sama kayak gini, nggak ada yang spesial. 500.000 Iya. bisa dibayar. Yang saya tanya, mengapa Yesus sebelum disalib masih berdoa sama Bapak? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Katanya Udah. bahwa Yesus itu Nih, Putri, lu beneran deh, cewek banget lu Putri. Lu nanya yang sama mulu Putri, diulang-ulang. Nih Pak, saya jawab ya. Kenapa Tuhan Yesus berdoa sebelum disalib? Karena Tuhan saya nggak mau dianggap sama kayak lipstick ini nggak bisa doa. Udah, itu jawabannya. Udah, pertanyaan lu itu mulu. Ah, kagak ada yang baru Putri, Nora. Udah tadi saya jawab kok. Ini, jadi teman-teman ya, kenapa Yesus berdoa? Supaya dia kagak dikatain lipstick mati kayak begini. Itu, lipstick ini kagak bisa berdoa, doa lu. Nggak mau dia berdoa. Nah, Tuhan saya tuh nggak mau dikatain kayak gini. Kalau udah kehabisan pertanyaan, jangan diulang-ulang, bosen. Nih yang nonton sampai bosen nih ah. Norak, serius norak banget. Kan perihal masalah satu aja kan lu ribet banget. Ini lipstick juga satu. Iblis juga tahu bahwa Tuhan itu satu dan iblis gemetar. Ya udah santai aja bro. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis,
Aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu,